Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah Qorun yang mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Qorun adalah orang yang terlahir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Selain itu juga, Qorun merupakan saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam. Awal mula kehidupan Qorun sebenarnya ialah Qorun merupakan orang yang sangat miskin dan memiliki banyak anak. Namun kemudian dia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar menjadi orang yang kaya raya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi Musa alaihissalam kemudian dikabulkan dan Qorun pun mendadak menjadi orang yang kaya raya. Yang konon katanya harta kekayaannya itu pun tidak akan habis sampai kiamat sekalipun. Dengan kondisi kehidupan Qorun yang saat ini sudah berubah, Qorun yang awalnya rendah diri seketika menjadi orang yang sangat sombong. Dia selalu mempamerkan harta kekayaannya kepada masyarakat Mesir. Hingga banyak di antaranya orang Mesir yang menangis lantaran iri melihat kekayaannya. Jadi kebiasaannya ialah membawa 10 orang kuat kemanapun ia pergi. 10 orang ini adalah pria-pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qorun kemanapun ia pergi untuk membawakan kunci-kuncinya. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria kekar, tetap saja mereka merasa bahwa kunci-kunci Qorun sangatlah berat karena banyaknya. Ia pun juga banyak kuda, punya tentara pribadi, punya bodyguard, punya istana dan harta benda. Tak terhitung jumlah kekayaan Qorun yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ia juga bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi tak ada seorang pun yang berani kepadanya. Setelah itu, ia berkata kepada tentara-tentaranya, "Wahai tentara-tentaraku, datanglah kemari." Lalu ia menunjuk tentara-tentara yang terbaik. Lalu tentara-tentara itu berbaris mengikutinya dari belakang. Lalu ia menunjukkan 10 orang pria kekarnya dan berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang banyak. Bawalah semua emas, perak, perunggu, dan barang-barang mewahku beserta koleksi pribadiku. Bahkan kalian para tentara-tentaraku, kalian juga harus membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkejut dan terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Suatu ketika, Qorun pun pernah pamer hartanya di hadapan orang-orang banyak di sana. Dengan melihat kekayaannya yang melimpah, semua orang di sana melihat terkagum-kagum sebab di belakang Qorun terdapat berduyung-duyung orang kekar yang telah memikul kunci-kuncinya beserta harta yang dimiliki Qorun. Sebagai orang yang kaya raya, Qorun pun mendapat penjagaan ketat dari para tentara miliknya. Namun suatu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta zakatnya yang belum ia penuhi, ia malah bersorak kesal dan marah. Karena ia merasa harta kekayaannya itu hasil usaha dia sendiri bukan karena Allah. Dan Allah pun murka. Dan Allah kemudian memberi akhir kehidupannya dengan tidak baik. Ia mati ditelan bumi bersama seluruh harta kekayaannya itu. Lalu Qorun dan harta kekayaannya itu lenyap entah kemana. Maka yang saat ini pernah kita rasakan ketika mendapatkan sebuah harta benda yang dari tanah disebut harta karun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.